轻易破开游戏学的神识漏夜。明天小道，但求。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Renegade Immortal, tepatnya untuklah episode 115. Untuk episode kali ini, kita akanlah melihat kompetisi dari Tanah Iblis Kuno. Dan sudah pasti, Wang Lin akanlah menghadapi beberapa komandan yang sama sekali tidaklah menerima keberadaannya. Intinya, kagak suka kalau Wang Lin ada di Tanah Kuno Iblis ya, dan mereka berniat untuklah menyingkirkannya, terutama untuklah si Ma Yan. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Singkatnya, 1 tahun telah berlalu, tetapi kita kembali ke 6 bulan yang lalu. Kalau Wang Lin sama sekali tidaklah balik ke kediamannya, membuat kedua muridnya ini sungguh begitu sangatlah khawatir. Ditambah ya untuk si Ma Yan, tindakannya semakinlah menjadi-jadi. Dan Hu Pao termasuk murid yang begitu sangatlah gegabah. Dia meminta kepada Si San kalau mereka haruslah keluar untuklah mencari keberadaan dari leluhurnya. Tetapi ya, Si San ini sebagai murid yang begitu penurut. Sebelum Wang Lin pergi dari sini, dia telah memerintahkan mereka berdua untuklah tetap tinggal di barak ini untuk kepulangannya. Tetapi Hu Pao sama sekali tidaklah sabaran, dan dia memutuskan untuklah keluar. Sayangnya, keberadaan dia langsunglah diketahui oleh si Ma Yan dan langsunglah ditangkap, yang membuat pertarungan tidak bisa dihindari. Begitu juga dengan Si San, dia pun terlibat dalam pertarungan. Tetapi ya, si Ma Yan malah semakin menjadi-jadi, menganggap mereka berdua adalah pembelot. Jadi ya, sebagai pembelot ataupun pemberontak, akanlah mendapati hukuman seberat-beratnya. Sangat disayangkan, mereka berdua ini bukanlah tandingan dari si Ma Yan. Alhasil, mereka pun dikalahkan. Dan dia pun langsunglah membakar barak milik dari Wang Lin, sembari berkata kalau tuannya ataupun leluhurnya yang dia banggakan tidak akan lagi datang untuk menyelamatkannya. Melihat kediaman Wang Lin dihancurkan, membuat Si San begitu sangatlah marah besar dan mengeluarkan tinjunya guys. Sayangnya, tetap saja ya, kultivasinya di bawah si Ma Yan, dan dia pun haruslah dijantur. Namun, ketika ingin diakhiri, datanglah satu komandan yang langsunglah menengahi pertarungan guys. Dan dia adalah Dia Kun sebagai pengganti dari Wang Lin. Atau sebut saja komandan yang baru lah. Lalu, kita kembali kepada Wang Lin yang sudah 6 bulan berlalu. Kini, Wang Lin benar-benar tersadarkan setelah 1 tahun mabuk beratnya ya. Namun, sekalinya dia tersadarkan, kultivasinya meningkat begitu drastis. Dan dia akhirnya berhasil mencapai transformasi jiwa tahap akhir. Hal ini ya membuat Wang Lin geleng-geleng kepala. Hanya dengan setetes air saja, membuat dia berhasil naik tingkatan. Tidak sampai di situ, dia juga mendapati banyak sekali harta guys. Contohnya seperti kristal abadi. Dan baginya ini sudah sangatlah cukup untuk membantu dia menang dalam satu gerakan di masa depan mendatang. Akan tetapi, ketika Wang Lin inginlah membuka tas terakhir, terdapatnya segel dari leluhur darah. Dan Wang Lin tidak berani untuk membukanya secara paksa. Dikarenakan ya untuk segel ini bisa menyerang balik siapapun yang mencoba untuk membukanya secara paksa. Alhasil, Wang Lin memutuskan untuklah menyimpannya terlebih dahulu. Untuk saat ini, dia haruslah kembali ke baraknya untuk melihat perkembangan dari kedua muridnya. Namun sebelum itu, Wang Lin akanlah mengubah susunan formasi dari arai teleportasi. Dikarenakan ya, ini adalah bekas milik dari Yao Xisui. Jika dia membiarkannya begitu saja ya, maka jejaknya akanlah diketahui guys. Sesingkatnya, Wang Lin akhirnya kembali ke baraknya. Namun dia dibuat begitu sangatlah kecewa dan sangat murka. Ternyata ada komandan baru yang telah menggantikan dirinya.
Ditambah dia mempertanyakan kemana kedua muridnya. Si Mak Yan yang melihat tampaklah begitu ketar-ketir serta terkejut dan mempertanyakan mengapa dia masihlah hidup. Tetapi kedatangan dari Wang Lin malah dianggap sebagai pemberontak dan mereka pun langsunglah bersiap-siap untuklah menyingkirkan keberadaan dari Wang Lin. Sayangnya saat ini mereka telah melakukan kesalahan terbesar untuk menghadapi Wang Lin saat ini sangatlah tidak mungkin. Karena dia telah berada di transformasi jiwa akhir, sedangkan mereka rata-rata berada di tahap awal. Hanya dengan sekali tatap saja, semuanya pun langsunglah terpental. Hal ini membuat komandan baru alias Dia Kun sungguh begitu terkejut-kejut dan mempertanyakan sebenarnya apa yang dia inginkan. Dan Wang Lin memberitahu kalau ini adalah baraknya. Justru dialah yang harus dipertanyakan mengapa bisa berada di sini. Dan dia membalas kalau dirinya telah menghilang selama 1 tahun lebih. Jadi dirinya ini adalah pengganti komandan terbaru. Mendengar ini, akhirnya Wang Lin menyadari kalau dia telah hilang selama 1 tahun lebih. Lalu Wang Lin mempertanyakan kemana kedua muridnya. Tetapi tidak ada yang menjawab sama sekali. Malah jawabannya malah mengeluarkan kura-kura berekor ular. Tetapi cangkangnya langsunglah dihancurkan oleh Wang Lin. Dan dia pun langsunglah menarik si Mak Yan dengan mempertanyakan hal yang sama. Dan si Mak Yan malah membohongi Wang Lin kalau mereka berdua hilang entah kemana. Tetapi Wang Lin bukanlah orang yang begitu bodoh guys. Dia langsunglah mengulik seluruh masa lalu dari ingatannya si Mak Yan. Dan ketika dia mendapati jawabannya, kalau kedua muridnya telah berada di penjara Jenderal Iblis. Dan mereka berdua akanlah digunakan sebagai bahan kultivasi dari Jenderal Iblis Mo Lihai. Dan semua ini adalah ide dari Dia Kun. Dan pada akhirnya, si Mak Yan langsunglah disegel sama seperti Yao Xisui. Lalu, Dia Kun kembali dipertanyakan di mana muridnya ditahan. Dan dia memberitahu kalau untuk saat ini Si San telah berada di kediaman Jenderal Iblis. Dan jika dia inginlah menyelamatkannya, maka dia haruslah berhadapan dengan Jenderal Iblis terlebih dahulu. Dan dia tetap memperingati kepada Wang Lin kalau kediaman Jenderal Iblis tidak semudah untuklah dikunjungi. Dan jika dia memaksakan ini semua, maka Wang Lin akanlah mati. Tetapi Wang Lin tidaklah peduli guys. Dia pun langsunglah meluncur ke sana. Dan sesuai perkataan dari Dia Kun, ke-6 arai teleportasi telah ditutup sepenuhnya. Jadi jika Wang Lin melangkah ke depan lagi, sudah dipastikan dia tidak akanlah bisa keluar dengan teleportasi. Tetapi Wang Lin melangkah ke depan yang membuat penjaga di sana memperingatkan kalau ini adalah kediaman Jenderal Iblis. Jika dia melangkah lagi, maka mereka akanlah menghabisinya tanpa ampun. Pertama-tama, Wang Lin sangatlah begitu sopan. Dia meminta kepada Jenderal Iblis Mo Lihai untuklah menemui dirinya. Tetapi sama sekali tidak ada jawaban, membuat Wang Lin sangatlah kecewa guys. Dan karena dia adalah sang leluhur sekaligus guru dari mereka berdua, jadi Wang Lin memiliki tanggung jawab besar atas nyawa mereka berdua juga. Jadi Wang Lin akanlah menyelamatkan mereka apapun yang terjadi. Dan Wang Lin sudah lagi tidak peduli tentang tanah iblis kuno seperti ini. Dia akanlah menghancurkannya sebagai perbuatan mereka yang telah menyentuh kedua muridnya. Dan dia pun mengeluarkan pedang surgawinya bersama Suligo yang berada di dalam. Dan berhasil untuklah menghancurkan 5 gerbang kota hanya dengan 1 terjangan saja.
Itu pun ditahan oleh penasehat Jenderal Iblis kalau Wang Lin terlalu bertindak berlebihan. Tetapi saat ini ya, Wang Lin sudah tidak peduli. Dia tutup telinga, guys. Lalu muncullah komandan pertama Iblis kuno yang memiliki nama sebagai Li Tao. Dialah yang akan menghabisi nyawa dari Wang Lin. Tetapi ya, itu hanyalah omongan belaka saja, guys. Karena pada nyatanya, mereka yang menggabungkan kekuatan menjadi satu, sedangkan Wang Lin hanya mengeluarkan 2 jari iblisnya, berhasil untuklah mematahkan serangan mereka. Jika tidak dibantu dengan tinju dari Jenderal Mo Lihai, mungkin ya ke-6 komandan tersebut akanlah meninggal dunia, guys. Namun ya, berkat dari semua ini, akhirnya Mo Lihai muncul untuklah menemui Wang Lin. Siapa sangka, Wang Lin malah menantangnya lagi untuklah bertarung. Karena untuk serangan sebelumnya, sama sekali belum berhasillah dia terima. Sehingga ya, Mo Lihai tertantang dan dia pun mengeluarkan serangan terakhir kepada Wang Lin yang berupa tsunami begitu besar, tingginya kira-kira lebih dari 100 meter ya, dan Wang Lin merasa dengan pertahanan yang dia miliki tidak akanlah cukup. Sehingga dia menggunakan kekuatan jimat emas yang sebelumnya dia kumpulkan dan diubah menjadi rune yang membuat jimat emasnya ini layaknya seperti counter attack ya, bisa mengembalikan serangan ke arah Jenderal Mo Lihai. Namun konsekuensinya energi spiritual milik dari Wang Lin haruslah terkuras begitu sangat banyak. Dan dia memperhitungkan jika dia menggunakan kedua kalinya, pasti ya dia tidak akanlah sanggup untuk bertarung lagi, guys. Sedangkan untuk Mo Lihai, dia malah semakin tertantang dengan pertarungan ini dan meminta kepada Wang Lin ya, gunakan kembali rune tersebut dan mereka akan melakukan pertarungan yang begitu sengit. Tetapi Wang Lin kembali bertanya, di mana si San? Namun ya, jawaban dari Mo Lihai itu dibicarakan setelah pertempuran selesai. Ini Jenderal Iblis memang terobsesi dengan pertarungan, guys. Sehingga Jenderal Mo Lihai kembali mengeluarkan serangan yang sama. Untuk beberapa komandan ya menganggap kalau Wang Lin adalah si berbakat yang bodoh. Karena ya dia memiliki bakat yang begitu luar biasa, tetapi berani-beraninya untuklah menantang Jenderal Iblis. Padahal mereka sudah tahu betul kalau kekuatan Jenderal Iblis ini telah jauh melampaui tingkat kultivasinya. Dan mereka memastikan untuk serangan kali ini Wang Lin akanlah berakhir. Tetapi semuanya dibuat begitu tercengang. Justru sang Jenderal Iblis dibuat begitu sangatlah ketar-ketir ketika Wang Lin menggunakan kekuatan telapak tangan dewanya. Sampai-sampai serangan dari Jenderal Mo Lihai langsunglah ditarik kembali. Meski Wang Lin belum sepenuhnya menguasai kekuatan tersebut, tetapi ya Mo Lihai telah mengakui kalau kekuatan ini sungguh luar biasa. Di dalam hatinya Mo Lihai, jika kekuatan ini berhasil disempurnakan dan berada di tingkat kultivasi transformasi jiwa akhir, maka dampak dari benturan kekuatan bisa menghancurkan seluruh kota iblis kuno miliknya. Ditambah dia mengakui kalau dalam 1 tahun saja, Wang Lin hampirlah mengimbangi dia dalam pertarungan. Lalu Wang Lin kembali bertanya, di mana si San sekarang? Ini Hu Pao kagak dipertanyakan loh. Dan siapa sangka ya, Mo Lihai langsung tertawa terbahak-bahak. Kalau muridnya baik-baik saja, dan dia meminta kepada Wang Lin, mulai sekarang mereka berdua akanlah saling menyapa sebagai saudara. Lalu, si San langsunglah dikembalikan, dan yang bertanya-tanya, Hu Pao kemana? Dia berhasil melarikan diri ketika si San menyelamatkannya dalam pertarungan, guys.
Dan untuk Jenderal Iblis Mo Lihai kembali menantang kepada Wang Lin. Meskipun saat ini mereka katanya saudara, tetapi ya sebagai tindakan Wang Lin yang telah menghancurkan kotanya, itu tetap tidak bisa diterima. Dan Wang Lin mempertanyakan apa yang dia inginkan. Dan Mo Lihai kembali memberitahu kalau 3 bulan ke depan, di antara para Jenderal Iblis di berbagai tempat, termasuk ibu kota Raja Iblis Surgawi dan kota Iblis Surgawi, akan ada yang namanya kompetisi besar para Jenderal Iblis. Dan dirinya membutuhkan bantuan dari Wang Lin. Disinilah Wang Lin sangat kagum kepadanya. Meskipun dia begitu sangatlah mendominasi, tetapi dia memiliki kepribadian yang sejati. Dan Wang Lin langsunglah menerimanya. Mendengar itu membuat dia begitu sangatlah senang dan mengumumkan kepada seluruh komandan untuk saat ini Wang Lin adalah Letnan Jenderal pertamanya. Dan juga dia membuat janji jika nantinya dalam kompetisi dia menang, maka Wang Lin akanlah ditunjuk sebagai Jenderal Kaisar Iblis. Dan kita bersambung untuklah episode kali ini ya. Dan di sini, Mimin ternyata tidak ngeh ya kalau Hu Pao ternyata telah berkhianat. Ya, sebenarnya di dalam barak juga, dia ini inginlah keluar dengan iming-iming mencari gurunya atau sang leluhur. Tetapi nyatanya, dia hanya ingin melarikan diri dan menganggap kalau Sisan serta dirinya hanya dijadikan sebagai pion. Ya, ujung-ujungnya Hu Pao juga akanlah meninggoy lah di tangannya Wang Lin, guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 不轻易破开游戏血的神识漏液。明天小道，三秋野。